Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali pada pembelajaran daring, yaitu mata pelajaran simulasi komunikasi digital, di mana pada pagi hari ini yang akan kita pelajari yaitu mengenai e-books. Bersama saya, Anas Aribowo. Buku digital atau buku elektronik ini disingkat dengan e-book. Adalah bentuk digital dari buku cetak yang terdiri dari berbagai macam informasi digital. Bisa teks, gambar, audio, video yang dapat dibuka melalui komputer, tablet, smartphone, atau perangkat lainnya. Di dalam perkembangan sejarah e-book ini tidak terlepas dari proyek Gutenberg yang dirilis oleh Michael Hart pada tahun 1971. E-book yang paling dahulu diimplementasikan ini adalah suatu prototipe desain yang dirancang dalam Dynabook yang menyisipkan PARC, yaitu komputer pribadi yang memiliki tujuan umum untuk dapat menampilkan buku bacaan. Semenjak saat itu, proyek Gutenberg ini terus berkembang dengan cepat, di mana ribuan sukarelawan ini terlibat dalam proyek tersebut. Penggunaan internet yang semakin umum pada tahun 1990-an ini juga membuat perkembangan e-book menjadi semakin mudah dan cepat. Bahkan sampai saat ini saja ini terdapat sekitar 28.000 buku yang disediakan gratis melalui proyek Gutenberg, di mana buku-buku tersebut dapat diunduh oleh pengguna internet secara gratis. Bahkan di situ terdapat beberapa buku ternama karangan para sastrawan dunia. Nah, dengan bertambahnya jumlah masyarakat pengguna e-books, maka situs-situs yang menawarkan berbagai jenis e-book ini semakin bertambah, di mana situs penyedia e-book ini juga menyediakan berbagai macam buku yang sebelumnya pernah dicetak dalam bentuk kertas. Hal ini tentunya diperbolehkan setelah memperoleh izin atas hak cipta dari pengarang atau penerbit, atau setelah hak cipta buku tersebut menjadi milik publik atau biasa disebut public domain. Ini biasanya setelah melewati jangka waktu 5 tahun setelah pengarang tersebut meninggal dunia. Nah, e-books ini memiliki fungsi, yaitu yang pertama sebagai salah satu alternatif media pembelajaran, di mana buku digital ini dapat membuat konten multimedia di dalamnya sehingga dapat menyajikan bahan ajar yang lebih menarik dan membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Yang kedua, sebagai media berbagai informasi. Buku digital ini dapat disebarluaskan secara lebih mudah, baik melalui media seperti website, kelas maya, email, dan media digital lainnya. Seseorang dengan mudah ini dapat menjadi pengarang serta penerbit dari buku yang dibuatnya sendiri. Nah, adapun tujuan pengembangan daripada buku digital di sini, yang pertama adalah berbagi informasi, di mana di sini memberikan kesempatan bagi pembuat konten untuk lebih mudah berbagi informasi dengan cara yang lebih menarik dan interaktif. Dengan membuat konten dalam bentuk digital, ini pengarang tidak perlu mendatangi penerbit untuk menerbitkan bukunya. Ia cukup berkunjung ke salah satu laman toko buku daring dan mendistribusikan bukunya secara mandiri. Kemudian tujuan yang kedua yaitu melindungi informasi yang disampaikan. Ini berbeda dengan buku fisik yang dapat rusak, basah, ataupun hilang. Buku digital yang berupa data di komputer terlindungi dari masalah-masalah tersebut. Andai kata data tersebut hilang, pengguna dapat dengan mudah mencari penggantinya
baik dari internet maupun meminta kembali pada pembuat bukunya. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu mempermudah proses memahami materi ajar. Di dalam buku digital ini guru dapat memberikan catatan tertentu pada materi, mencari kata atau kalimat tertentu dalam materi, dengan menampilkan file multimedia yang dapat diputar untuk memperkaya konten buku tersebut. Hal tersebut sangat membantu siswa untuk memahami materi ajar dengan lebih baik dan lebih cepat. Nah, jenis-jenis atau format buku digital ini banyak sekali. Yang pertama di sini adalah AZW, Amazon Word. Ini adalah sebuah format proprietary Amazon yang menyerupai format MOBI, kadang-kadang dapat menyertakan Digital Rights Management atau DRM, di mana pada format ini dikhususkan untuk Kindle Amazon. Kemudian yang kedua adalah e-book atau Electronic Publication. Format terbuka ini didefinisikan oleh Forum Open Digital Book dari International Digital Publishing Forum. E-book ini mengacu kepada standar XMTH-ML atau XML. Ini adalah standar yang sedang berkembang, di mana spesifikasi untuk e-book ini dapat ditemukan di situs web IDPF, Adobe, Barnes & Noble, and Apple, di mana masing-masing memiliki DRM mereka sendiri. Format tersebut tidak kompatibel antara satu dengan yang lainnya. Saat ini sudah ada versi terbaru yaitu e-book 3, tetapi belum digunakan secara luas. Format yang ketiga yaitu KF8 atau format Kindle Fish dari Amazon. Hal ini pada dasarnya sama dengan prinsip e-book yang disusun dalam pembungkus Palm File Database dengan Digital Rights Management milik Amazon. Format yang berikutnya yaitu MOBI atau format MOBI Pocket. Ditampilkan menggunakan perangkat lunak membaca sendiri, MOBI Pocket ini tersedia pada hampir semua PDI dan smartphone, di mana aplikasi MOBI Pocket pada PC Windows dapat mengkonversi yaitu CHM, Docs, HTML, OCF, PDF, RTF, dan text file ke format ini. Kindle menampilkan format MOBI Pocket juga. Berikutnya yaitu PDF. PDF yaitu Portable Document Format, ini yang sering kita jumpai, yang diciptakan oleh Adobe untuk produk Acrobat mereka. Format ini secara tidak langsung merupakan format yang digunakan untuk pertukaran dokumen, di mana dokumen perangkat lunak untuk format ini hampir mencakup semua plafon komputer dan perangkat genggam. Beberapa perangkat memiliki format dengan PDF karena kebanyakan konten yang tersedia akan ditampilkan baik untuk format A4 atau surat, di mana keduanya tidak mudah dibaca ketika diperkecil sesuai dengan layar kecil. Beberapa aplikasi pembaca digital ini dapat menyusun ulang tampilan beberapa dokumen PDF untuk mengakomodasi layar kecil. Nah, ini yang sering kita jumpai di smartphone kita atau di laptop kita. Ini biasanya formatnya adalah PDF untuk buku digitalnya. Yang berikutnya adalah PDB, Palm File Database. Ini dapat menyertakan berbagai format buku digital yang berbeda yang ditujukan untuk perangkat berbasis sistem operasi Palm, di mana pada umumnya digunakan untuk buku digital dengan format Palm Doc, dengan format e-reader juga. Berikutnya yaitu PRC atau Palm Resource File.
ini sering menyertakan alat baca Mobi Pocket, tetapi kadang-kadang ini menyertakan e-reader atau alat baca Opertis Dock. Yang berikutnya yang sering kita jumpai yaitu HTML atau Hypertext Markup Language. Ini adalah tulang punggung dari World Wide Web. Banyak teks yang didistribusikan dalam format ini. Selain itu, beberapa pembaca e-book mendukung Cascading Style Sheet atau CSS yang pada dasarnya gaya utama panduannya untuk halaman HTML. Nah, untuk format HTML ini biasanya sering kita jumpai jikalau kita membuka pada browsing. Kadang di situ ada www atau World Wide Web. Ini biasanya formatnya selalu diikuti dengan format HTML. Jadi yang sering kita buka tulisan atau makalah setelah kita browsing dalam bentuk di internet, ini biasanya formatnya adalah format HTML. Kemudian yang berikutnya yaitu CHM atau Composite HTML. Ini sering digunakan untuk file bantuan Windows. Hal ini telah menjadi sangat populer untuk didistribusikan teks dan bahan pendukung lainnya melalui web. Berikutnya XHTML. Ini versi khusus untuk HTML yang dirancang agar sesuai dengan aturan kontribusi XML. Ini adalah format standar untuk data EPUB-nya. Dan yang terakhir yaitu XML. Tujuan umum markup language untuk pertukaran data, di mana dalam konteks digital book umumnya ini terbatas pada XHTML dan RSS feed, meskipun beberapa format lain ini telah ditetapkan. Nah, mungkin sampai di sini dulu, nanti akan kita